Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epandi dari kelas 11 IPS 4 ingin menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Contoh negara modern Prancis, Inggris, Belanda, dan Italia. Dan negara kuno atau pada zaman dahulu adalah Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol membawa kepercayaan 3G ke Indonesia atau glory, yaitu kejayaan, gold atau kekayaan, dan gospel atau agama. Dari sinilah mulai tersebarnya agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Modern. Pada masa modern, kemajuan ekonomi di mana mereka mencari tanah jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan dijadikan tempat penanaman modal. Contohnya seperti POC. Bersamaan kolonialisme dan imperialisme. 1. Menguntungkan negara yang menguasai atau negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme serta membuat negara tersebut makmur. 2. Negara yang menjadi korban akan sengsara. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras hasil sumber daya yang ada dan dibawa ke negaranya. Imperialisme bertujuan menanamkan pengaruh pada semua bidang negara yang bersangkutan. Latar belakang adanya imperialisme dan kolonialisme adalah terjadinya perang salib dan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1453. Akhirnya, jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah ditutup. Jadi, mau tidak mau, bangsa Eropa dengan berkat pemahaman teknologi pelayaran mulai mencari jalur perdagangan yang baru. Ekonomi, faktor-faktor penyebab negara Eropa ke Nusantara yang lainnya adalah ekonomi Eropa merosot. Adanya berbagai penemuan di bidang teknologi khususnya pelayaran sehingga munculnya pelayaran penjelajahan samudera untuk mencari sumber daya di dunia baru. 3. Dampak dari revolusi industri yang terjadi di Eropa. 4. Perdagangan rempah-rempah. Dan 5. Timbulnya golongan saudagar. Periode kekuasaan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Selain itu, Portugis menguasai Maluku tahun 1512 sebagai wilayah penghasil rempah-rempah, dan Portugis membangun benteng Kalamata atau Santa Lucia dan berubah fungsi. Spanyol tiba di Nusantara yaitu di Maluku tahun 1452 bersama Portugis. Kedatangan Spanyol ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah, akan tetapi kedatangan Spanyol dimanfaatkan Tidore untuk menyerang Ternate yang sudah bersekutu dengan Portugis. Persaingan mereka diakhiri pada tahun 1959 dengan perjanjian Jiang Sarangbosa.
POC, Verenigde Oost-Indian Compagnie, atau Persekutuan Dagang Hindia Timur, yang dibentuk pemerintah Belanda pada tahun 1602, yang dipimpin oleh Pieter Both, yang menjabat sebagai gubernur dan bertugas mengawasi pelaksanaan monopoli POC. Dan kejayaan POC berada di tangan Jan Pieterszoon Coen yang memerintah pada 1615 dengan menguasai berbagai wilayah seperti Banten, Jayakarta, dan Jayakarta. Kemunduran POC sendiri terjadi di tahun 1795 dengan berbagai faktor dan kedudukan POC. Tahun 1800 sampai 1811, pemerintahan kolonial Belanda I terbentuk dengan Louis Napoleon sebagai penguasa Prancis menunjuk Daedler sebagai gubernur menjalani kekuasaan di Indonesia. Kebijakan yang dibentuk ada di bidang pertahanan, keuangan, dan pemerintahan. John William Jensen yang mengganti Daedler tidak bisa membendung perlawanan Inggris yang datang ke Nusantara, membuat kolonial Belanda diduduki oleh Inggris. Pada tahun 1811 sampai 1816, Nusantara dikuasai oleh Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stafford Raffles. Kebijakannya: 1. Menghapus kerja rodi, 2. Memberi kebebasan untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional, 3. Memonopoli garam, 4. Menjual tanah ke pihak swasta, dan 5. Melakukan sistem sewa tanah. Pemerintah kolonial Belanda II terbentuk pada 1816 sampai dengan 1842 kembali menjajah Indonesia, dipimpin oleh Johannes van der Bosch yang menerapkan kembali sistem tanam paksa. Kebijakan diterapkan pada tahun 1870 adalah politik pintu terbuka, dan 1901 menerapkan politik etis. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol. Pada awalnya kedatangan mereka disambut baik dari masyarakat setempat. Semakin lama mereka berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengancam eksistensi para pedagang lokal maupun raja-raja. Hal ini membuat rakyat Demak dan Ternate melakukan perlawanan. Respon rakyat Indonesia terhadap POC awalnya dianggap baik dan diterima. Namun sikap POC yang sewenang-wenang membuat rakyat melakukan perlawanan, seperti rakyat Makassar di bawah pemimpinan Sultan Hasanuddin yang melakukan perlawanan karena POC memblokade aktivitas perdagangan di Pelabuhan Makassar. Dan masih banyak lagi perlawanan di Nusantara seperti Mataram, Maluku, dan Banten. Contoh rempah-rempah yang diincar oleh negara-negara Eropa adalah lada, cengkeh, jahe, kunyit, kopi, teh, dan sebagainya.